Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aditya Lilian dan kali ini saya mengampu untuk mata kuliah Ekonomi Kreatif. Jadi nanti di semester ini untuk mata kuliah Ekonomi Kreatif kita akan membahas berbagai, salah satunya tentang konsep kreativitas, dan yang lebih lagi nih kita akan membahas tentang 16 sektor ekonomi kreatif. Nanti kita akan bahas sedikit, ada case-case-nya seperti apa. Nah, untuk ekonomi kreatif sendiri yang perlu kita pahami bahwa di sini kita berbicara masalah kreativitas, di mana intinya nanti kreativitas itu dapat meningkatkan perekonomian. Dan tak lupa juga nanti berbicara ekonomi kreatif harus ada karakter bangsanya. Contohnya nanti kita berbicara seni pertunjukan, di mana seni pertunjukan situ ketika memiliki market yang banyak bisa meningkatkan ekonomi, dan situ ada karakter bangsa. Maksudnya seni pertunjukan apa nih? Nah, terus fashion kita ada batik dan sebagainya, ada kuliner Nusantara yang sangat banyak sekali. Nah, itu nanti masuk ke sektor ekonomi kreatif karena ada 16 subsektor yang nanti akan kita coba bahas satu persatu. Nah, masuk ke materi pertama ini, kita belum masuk ke sana, kita baru masuk ke konsep kreativitas. Jadi basic dari ekonomi kreatif kita berbicara masalah kreativitasnya juga. Sebenarnya mungkin sudah sering dibahas juga kreativitas itu apa dan sebagainya. Nah, kali ini lebih mereview lagi kreativitas untuk konsep kreativitas. Kalau kita tahu creativity atau kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli atau adaptif fungsi kegunaan secara penuh untuk berkembang. Jadi kreativitas berbicara tentang ide-ide kalian, ide-ide yang beda dari ada satu hal kita memberikan ide yang lain di sana. Menurut James, jadi kreativitas itu apa sih? Kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru. Jadi ada subjek nih, kita coba melihat. Kalau orang lain melihat dari perspektif A, kita coba melihat dari perspektif B. Jadi kita memiliki pemikiran yang beda di sana. Dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Misal, di pikiran kita udah ada konsep ini, ada konsep B, coba kita gabungkan. Mungkin hampir sama dengan konsep waktu itu kita berbicara masalah di mata kuliah intrapreneur kali ya. Kita berbicara masalah adaptif di sana. Jadi ada beberapa konsep kita coba mengkaitkan, mengkombinasikan di sana. Akhirnya menemukan suatu pemikiran baru di sana. Nah, itu contohnya creativity. Konteks berpikir kreatif. Jadi form of creativity. Di sini ada bentuk kreativitas, ada dua. Yang pertama, dari ide, kita melihat bahwa salah satu bentuk kreativitas yang dapat menghasilkan ide yang unik sehingga dapat juga menciptakan solusi yang baru pada kehidupan di masyarakat. Jadi harapannya ide-ide kalian itu yang unik nanti bisa memberikan hal yang baru atau menciptakan solusi-solusi yang baru pada kehidupan masyarakat. Yang kedua, masalah produk. Salah satu bentuk kreativitas yang dihasilkan sehingga terjadi proses untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Kita berbicara bisnis di sini. Nah, selanjutnya karakteristik of creativity. Jadi, karakter of creativity di sini pribadi yang memiliki dorongan tinggi. Jadi, kalau kalian melihat bahwa diri saya memiliki dorongan tinggi, itu salah satu contoh karakteristiknya. Memiliki keterlibatan yang tinggi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena gini, beberapa orang kreatif ketika dia melihat satu hal, dia akan memiliki rasa ingin yang tahu yang tinggi. Jadi, itu sebenarnya apa sih? Itu gimana sih? Ini apa sih? Nah, dia apa? Akan kaya dalam pikirannya itu karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Memiliki ketekunan yang tinggi juga. Cenderung ketidakpuasan terhadap kemampuan sendiri, cenderung ketidakpuasan seperti ini. Taruhlah kita udah melakukan hal ini dan kita ngerasa oh ini kayaknya masih bisa lagi nih, ini kayaknya masih bisa ini lagi nih, ini bisa jadi apa? Akhirnya berkembang terus berdasar dari bahwa kita gak puas dari suatu hal, kita berusaha mencari solusi lain ataupun dengan tingkat positifnya kita melakukan hal-hal yang baru yang lebih tinggi lagi di sana. Selanjutnya percaya diri, karena orang kreatif selalu pede dengan dirinya sendiri karena dia ngelihat bahwa pemikiran ini yakin dan sebagainya. Kemudian memiliki kemandirian, bebas dalam mengambil keputusan. Nah, bebas dalam mengambil keputusan di sini apa? Kita bebas berpikir di sini. Kita nggak ada tekanan sana kini dalam berpikir. Jadi taruhlah imajinasi kita free. Kita memiliki freedom, kebebasan dalam berpikir di sini. Kemudian menerima diri sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, senang rumor, memiliki intuisi, cenderung tertarik pada hal-hal yang kompleks, toleran dan bersifat sensitif. Nah, ini contoh karakteristik of creativity menurut Peirce Ward 2010. Selanjutnya pola pikir kreatif. Jadi kita melihat pola pikir kreatif menurut Howard ada 5 di sini. Jadi pola pikir kreatif itu seperti apa sih? Yang pertama,
pola pikir disipliner. Jadi the disciplinary mind. Jadi kita berpikir berdasarkan disiplinnya juga. Taruhlah disiplin ilmu. Misal kreativitas dalam bisnis di mana orang itu juga memiliki ilmu-ilmu manajemen, taruhlah marketing strategi, dia memiliki ilmu desain produk dan sebagainya. Seorang arsitektur yang kreatif, dia juga memiliki basic dalam disiplin ilmu arsitek. Nah, itu contohnya. Jadi pola pikir kreatif didukung dengan pola pikir disipliner di sana. Selanjutnya pola pikir menyintesis dari berbagai hal. Seorang pola pikir kreatif, dia akan berusaha untuk mensintesa. Jadi dari A, B, dan C kita melakukan sintesa di sana. Selanjutnya pola pikir kreasi. Sama, pola pikir kreasi kita mencoba mengkreasikan dalam suatu hal pemikiran-pemikiran tersebut. Terus yang terakhir pola pikir penghargaan. Jadi gini pola pikir penghargaan. Ketika kita memiliki pemikiran kreatif, ada teman taruhlah ada si A, si B dan C memiliki pola pikir atau cara pandang kreativitas yang berbeda, kita menghargai di sana. Jadi bukan berarti ketika kita ke pola pikir kreativitas kita dengan si A dan B beda, ternyata kita akan gap bentrok di sana. Itu enggak. Karena kalau berbicara pola pikir kreatif, ketika ada pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C memiliki pola pikir kreatif atau ide yang berbeda dengan kita menghargai di sana. Itulah pola pikir kreatif, salah satunya berbicara dengan pola pikir penghargaan atau respectful mind. Jadi respect di sini. Yang terakhir pola pikir etis. Karena apa? Kita berbicara di sini pola pikir kita bersesuai dengan etika. Gak mungkin kita bisa menjadi manusia satunya ataupun memiliki kebutuhan manusia yang sejati ketika kita tidak berpikir secara etis. Karena bagaimana juga kita hidup di sini kan menurut berbagai etika. Nah, tidak lupa bahwa pola pikir kreatif di sini kita juga harus ada unsurnya pola pikir etis di sini. Nah, ini menurut Howard Gardner, jadi pola pikir kreatif ada pola pikir disipliner melalui disiplin ilmu yang dipelajari, melalui pola pikir mensintesis bagaimana dia melakukan sintesa, pola pikir kreasi, the creating mind-nya dia, pola pikir penghargaan, menghargai satu sama lain, dan pola pikir etis berdasarkan etika-etika di sana. Nah, satu lagi berbicara dengan creativity cycle. Jadi siklus kreativitas itu seperti apa sih? Yang pertama, kita melakukan exploration di sana. Jadi kreativitas itu kita juga melakukan pencarian pengalaman dan keluar dari pemikiran biasa. Jadi kita mencoba keluar dari pemikiran yang taruhlah biasa-biasa mainstream mungkin kalau bahasa sekarang itu kan. Kita coba keluar dari hal itu dan kita mulai mengeksplorasi mencari pengalaman yang out of the box sana. Setelah itu kita melakukan finding atau proses menemukan. Jadi kreativitas itu juga merupakan salah satu faktor pencarian. Jadi kita mencoba mencari seperti apa sih dari eksplorasi, finding, setelah itu kita think atau mengolah suatu. Dari pencarian tadi kita coba olah nih, ini akan seperti apa dan sebagainya. Setelah itu useful. Jadi apa yang kita temukan harus bisa memberikan manfaat bagi sosial. Sebab jika tidak memberikan manfaat maka tidak ada artinya. Jadi mulai kita dari eksplorasi di sana, kita finding mencoba menemukan, dan think dari penemuan itu kita coba olah, akhirnya ketemu nih kegunaannya seperti apa. Nah, ini adalah siklus dari kreativitas di sana. Nah, untuk konsep kreativitas emang sangat sekali. Jadi ini seperti salah satu pengantar dalam konsep kreatif kita berbicara creativity. Dan next kita ada sedikit tentang inovasi di sana. Nanti akan kita coba bahas bersama-sama yang pada akhirnya kita nanti akan masuk ke berbagai pertemuan-pertemuan inti di mana kita akan membahas bagi sektor. Di sana ada ekonomi, sejarah tentang ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini saya cukupkan sekian. Ketika ada yang ditanyakan mungkin nanti bisa diskusi langsung ke LMS ataupun di grup yang telah kita sediakan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.